Ya gimana? Ini NU Muhammadiyah kok berbeda mulu tiap tahun. Yang beribadah itu sedikit atau bahkan nggak ada. Bukan berarti orang beribadah kan nggak harus berdebat. Nah, kan bisa gitu kan? Bisa juga kalau bahasanya almarhum Kiai Hasyim Muzadi dulu itu. Saya bersyukur dengan banyaknya orang memperdebatkan antara yang kunut sama yang tidak kunut. Karena berarti mereka sholat subuh. Karena kalau makin banyak berdebat, hati kita itu makin keras. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya kita ketemu di Rukun Podcast. Rukun Podcast, akhirnya ketemu. Sahabat Rukun, jadi beliau ini adalah Ustadz Erdi Nasrul. Masya Allah. Beliau ini guru aneh juga nih ceritanya nih. Kita ketemu tuh dulu di tahun berapa, Ustaz? Covid deh. Pas Covid ya, pas Covid kita ketemu. 2020, 2021 gitu deh. Dan memang kalau ngelihat dari background kegiatan juga kita masih sama-sama di dunia jurnalistik lah. Sama-sama jurnalis. Insya Allah. Ustadz Erdi ini alumni Gontor 2002. 2002. Lalu lanjut kuliah di Institusi Islam Darussalam. Oh masih Unida. Universitas Gontor ya. Nah. Itu ngambil jurusan apa, Ustadz? Teologi. Teologi. Wow, berarti tahulah masalah perbandingan agama. Iya, agak ngeri lah. Karena pagernya itu ya, kita nggak tahu pagar pembatas antara yang kiri sama yang kanan ya. Nah setelah itu lanjut ke? Setelah itu kerja. Ya, sekarang lagi menempuh pendidikan magister di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Masya Allah. Berproses lah. Jurusan apa saat itu? Ilkom. Ilkom. Karena selama ini menggeluti jurnalisme, kayaknya cocok deh ke Ilkom gitu. Oh, Masya Allah. Dan kiprah antum di dunia jurnalistik itu kan juga lumayan ya. Kerja di Republika udah berapa lama, Ustaz? Oh lama, dari 2010. Dari 2010, dari 15 tahun tuh berarti 15 tahun ya. Sampai mendapatkan Dahlan Iskan Award juga itu. Pernah Dahlan Iskan Award. Masya Allah. Ya penghargaan lain ya macem-macem lah. Sampai ubanan juga. Nah mungkin sahabat Rukun juga biar kita langsung masuk ke segmen. Kita tuh sebenarnya pengen nanya, Ustaz. Karena di media sosial sekarang itu kita pengen menjernihkan lah. Tren hijrahnya tinggi. Tapi memang ketika ada orang cara beribadah dengan mungkin perbedaan-perbedaan cara pandang dalam beribadah, baik itu mungkin dari cara beribadah sehari-hari maupun hal-hal yang bersifat fundamental, ribut di medsos itu, ya. Debat lah. Berdebat. Ada yang paling sunnah, yang merasa itu paling sunnah, ada yang ngerasa si paling santuy gitu kan. Nah, sampai pada tahap di mana ormas, organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, itu secara definisi itu bahkan kita yang di medsos ya, bisa jadi itu nggak paham seperti apa. Taunya ketika mendapatkan informasi, wah ini NU nih jelek gitu. Oh Muhammadiyah ekonomi, itu maksudnya kan dalam tanda kutip hanya menerima apa yang ada di medsos saja gitu. Nah jadi kita ingin tahu sebenarnya NU itu seperti apa sih gitu, Muhammadiyah seperti apa, lalu ada mungkin ormas yang lain ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, sampai habaib itu gimana? Boleh cerita Ustadz? Ini kan sangat kredibel nih antum nih. Waduh, ya masih belajar lah saya itu kalau kredibel banget ya enggak. Saya bersyukur dengan adanya perdebatan, saling memberikan respon gitu ya, berkaitan dengan ibadah, tata cara ibadah, permasalahan keagamaan segala macam. Karena dengan banyaknya perdebatan itu menandakan banyak orang beribadah. Kalau nggak ada yang memperdebatkan ibadah, kemungkinan yang beribadah itu sedikit atau bahkan nggak ada. Bukan berarti orang beribadah kan nggak harus berdebat. Nah, kan bisa gitu kan? Bisa juga kalau bahasanya almarhum Kiai Hasyim Muzadi dulu itu. Saya bersyukur dengan banyaknya orang memperdebatkan antara yang kunut sama yang tidak kunut. Karena berarti mereka sholat subuh. Itu sangat logik itu kan? Logik kan? Sangat logik. Ya, nah ini kan berarti kan dengan banyaknya mereka berbicara, berdiskusi, berpendapat. Ada yang pendapatnya A, B, C tentang ibadah, berarti mereka punya antusias yang tinggi terhadap ibadah. Nah, sebetulnya ibadah itu apakah cuman hitam putih gitu kan? Sebetulnya beragam ya. Oke lah nasnya atau sumbernya itu Al-Quran dan hadis. Rasul mencontohkan bagaimana cara sholat segala macam. Itu kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh
imam-imam para pendiri mazhab ya, imam apa namanya Syafi'i, Maliki, Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya. Nah, maka untuk mengetahui bahwa cara ibadah yang A itu seperti apa, B seperti apa, ya biarkan mereka belajar saja gitu. Biarkan mereka belajar. Yang utama laksanakan dulu ibadahnya. Ibadah dulu. Nanti di tengah jalan pasti akan ada perbaikan-perbaikan. Ya misalkan nih orang yang baru tersentuh hatinya untuk beribadah. Dia misalkan takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Kayak gitu. Tapi nanti kalau misalkan dia sudah berkali-kali melaksanakan sholat gitu ya, sampai pada titik tertentu itu insya Allah ya, Allah itu menyentuh hatinya. Dia sholat itu bukan lagi sekedar melaksanakan gerakan. Tapi betul-betul ketika dia itu berdiri, itu konsentrasinya, hatinya itu tersentuh sama Allah dan terkoneksi sama Allah, sehingga dengan sendirinya dia itu akan khusyuk ketika beribadah. Itu luar biasa. Nah, itu baik di kalangan tradisionalis, di kalangan modernis ya, atau mereka yang boleh dibilang kalangan tekstualis atau skripturalis gitu ya. Itu pada titik tertentu dia akan mengalami hal yang sama. Nah, ketika dia sudah sampai mengalami hal yang sama itu, dia tidak lagi memusingkan perbedaan. Jadi karena dia memang fokus untuk beribadah. Karena dia udah tahu nikmatnya beribadah tuh kayak gimana gitu, dan itu sudah dengan sendirinya dia akhirnya akan sadar sendiri gitu. Ketika ada orang yang cara takbiratul ihramnya berbeda, oh ya nggak apa-apa gitu. Ada orang yang kunut, ada yang tidak kunut, oh ya nggak apa-apa, itu biasa kok. Nah, ada yang kalau perspektifnya lain, justru karena memang semangat belajarnya lebih tinggi gitu kan, pada akhirnya wah nggak bisa seperti itu salah gitu kan. Maksudnya kan saya sebagai umat muslim, kita sesama muslim harus saling mengingatkan, dan itu salah loh gitu. Nah, itu gimana itu? Saran saya coba dibaca lagi buku fikihnya gitu. Kayak misalkan kaitannya dengan kunut gitu kan. Ada yang kunut, ada yang tidak. Nah, apakah kunut ini memang itu dasar dalilnya kurang kuat atau bagaimana? Lalu bagaimana dengan yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu ketika mereka juga melaksanakan kunut? Tarawih pun sama kan. Sholat tarawih ya meskipun ini suasananya belum Ramadan ya. Tapi kan itu ada perdebatannya. 23 atau tim 11 gitu kan. Atau yang 11. Yang 11 itu kan 8-nya tarawih, 3-nya witir kan. Belum lagi yang 30 lebih kayak di Masjidil Haram. Nah itu gimana tuh? Gitu kan. Lo terus yang salah yang mana? Yang salah yang nggak sholat tarawih. Gitu. Nih kalau yang sholat nih, soal sholat gimana nih? Ada yang takbiratul ihramnya begini, segala macam, ada yang kunut, ada yang enggak. Yang salah yang mana? Yang salah yang enggak sholat. Kalau dia masih sholat, udah nggak apa-apa, apresiasi, berarti dia melaksanakan kewajiban, kan gitu. Nah, sebetulnya substansi, bukan sekedar substansi, ibadah itu memang harus dikerjakan. Sholat itu kita harus takbiratul ihram. Kita puasa itu ya kita pada mulanya mungkin puasanya orang awam cuma menahan lapar dan haus, nggak apa-apa, dikerjakan dulu aja sampai nanti suatu ketika itu mungkin Allah sayang sama kita, itu dengan sendirinya kita itu ketika puasa itu pas lagi ada orang ngegosip kita langsung menjauh dengan sendirinya. Kita memilih untuk berada di kesunyian sambil berzikir gitu ya, atau bahkan di saat kita duduk di kantor lah ya, karena kita masyarakat perkotaan gitu misalkan ya, ada yang tinggal di kota-kota besar dan memang aktivitasnya di kantor, tapi di sekitarnya sibuk bergosip segala macam, dia tidak mendengarkan mereka lagi. Karena kenapa? Karena saking khusyuknya. Ada orang-orang kayak gitu dan itu luar biasa. Ketika orang udah sampai ke tingkat kehusuan ibadah seperti itu, disitulah keajaiban-keajaiban itu muncul.
Oke, kalau itu kan orang yang Masya Allah. Kalau orang yang Subhanallah gimana? Kan nggak semuanya orang yang hijrah langsung ke kanan seperti itu kan, yang istiqomah gitu. Kalau misalnya justru dengan landasan hijrah itu menjadi sebuah kegiatan yang selalu mengkritik tentang sama umat, sama saudara. Nah, itu gimana, Zat? Apakah berarti hijrahnya salah? Kan nggak bisa kita justifikasi seperti itu. Gitu. Apa yang kurang, apa yang harus dilakukan gitu sehingga itu akan menjadi sebuah saling memahami satu sama lain apapun perbedaannya gitu. Menurut saya perlu diskusi tatap muka. Untuk membicarakan hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Jadi bukan sekedar lewat postingan medsos dan bukan sekedar lewat chat platform medsos tertentu atau di kolom komentar yang kemudian harus dirame-rame sehingga orang melihat konten itu bukan lagi kontennya tapi komentarnya. Iya. Kan gitu kan? Di Rukun juga banyak kok yang komentar aja. Dikomentarin nih. Iya. Ketika memperhatikan komentar kayak gitu kan terkadang bukan ininya ya bukan lagi substansinya yang dicari tapi memang suka atau tidak suka dengan orang yang berbicara. Nah, ini juga bahaya itu. Iya, itu benar-benar. Jadi terjadi kok itu. Sangat terjadi. Jadi like and dislike itu sangat mewarnai ya di dinamika medsos kita. Nah, itu yang harus kita jadikan pelajaran lah bahwa sebetulnya kita itu cobalah lihat substansinya gitu. Kalau kita belajar Islam itu kan coba cari tahu the heart of Islamnya itu apa gitu. Jadi substansinya itu apa? Oke, tauhid, di situ tauhid, keesaan Allah, bahwa Allah itu satu segala macam. Dan kemudian cara kita untuk bisa berkomunikasi sama Allah itu gimana? Ibadah, oke, ibadah. Ada imam-imam mazahibul arba'ah gitu kan yang sudah memandu kita melaksanakan ibadah itu kayak gimana? Ya udah ikutin mereka aja. Kalau memang kita itu kesenangannya berdebat, sebetulnya nggak enak juga loh berdebat itu. Karena kalau makin banyak berdebat, hati kita itu makin keras. Malah justru itu menjauhkan kita dari Allah. Kalau kita itu banyak berdebat. Karena sebetulnya Allah itu memberikan jawaban-jawaban terkait dengan apa yang menjadi kegelisahan kita. Ya, jawaban itu udah ada sebetulnya. Cuman karena kita itu tuli, akhirnya kita nggak bisa menemukan jawaban-jawaban itu. Gitu. Maksudnya tuli itu gimana? Kita merasa apa yang menjadi pendirian kita itulah yang paling benar. Padahal sebetulnya enggak. Karena tadi merasa, wah ini punya gua paling benar nih, gitu kan. Merasa seperti itu. Jadi tertutup lah, habis itu hatinya mungkin tidak bisa memahami dari sudut pandang yang lain. Gitu iya, jadi terkadang merasa paling benar sendiri terkait furu'iyah itu juga diekspresikan dengan sesuatu yang tidak baik ya. Contoh lah ketika ada orang itu mengalami suatu masalah gitu ya, A, B, C segala macam. Tapi kemudian responnya gimana? Responnya, oh kalau golongan kita tidak seperti itu. Nah itu nggak baik. Itu juga, itu terjadi loh. Terjadi itu. Itu terjadi. Nah kalau ngomongin masalah golongan tadi, Zat, sebenarnya NU, Muhammadiyah, yang kembali lagi ya. Oke. Pengaruhnya itu seperti apa di Indonesia sehingga itu kan sangat mengakar ya. Baru kita nanti masuk ke yang lain-lain nih. Ini kan yang paling besar nih, terutama di Jawa lah. Oke. Seperti apa, Zat? Ya, kalau bicara ormas ya sebetulnya dulu itu ya mereka masing-masing punya warna ya. Yang nomor satu itu mana duluan antara NU dan Muhammadiyah? NU? Muhammadiyah duluan. Oh, Muhammadiyah dulu. Muhammadiyah itu 1912. Sekarang ulang tahun yang ke 113 tahun. Itu Kiai Ahmad Dahlan ya. Kiai Ahmad Dahlan punya junior yaitu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Mereka berdua sama-sama muridnya Kiai Soleh Darat. Nah itu juga di situ juga ada Raden Ajeng Kartini sebetulnya. Tapi yang lebih mewarnai keislaman memang dua tokoh ini. Itu masuk di era yang sama berarti? Iya. Dengan era Kartini? Iya.
Nah, itu mereka Oke. bertemu. Nah, masing-masing itu punya pola dakwah yang unik. Ya, kalau Muhammadiyah itu dia mewarnai keislaman di tengah kota ya, katakanlah Yogyakarta ketika itu. Kiai Dahlan itu dia melihat, wah Zending apa ini kristenisasi ya, kristenisasi itu mereka mendirikan fasilitas-fasilitas yang menjadi pusat perhatian publik. Oke. Nah, kemudian Kiai Dahlan melihat, wah kita harus menggunakan pola yang sama, tapi dengan nuansa keislaman. Berdirilah rumah sakit Islam, sekolah Muhammadiyah, Iya. panti asuhan Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah dan lain sebagainya. Yang itu kemudian diwarnai dengan akhlak khas keislaman, gitu ya. Nah, itu dan kemudian juga menguatkan kepada pengambilan dalil, pengambilan rujukan yang paling tepat atau bahasa mereka itu metodenya tarjih. Nah, ayana arjah gitu ya. Bayna dalilain misalkan gitu, di antara dua dalil atau sejumlah dalil lah intinya. Yang paling arjah itu yang mana? Dan tarjih itu juga di situ diwarnai dengan penafsiran-penafsiran masing-masing ulamanya dan kemudian baru dijadikan konsensus. Oke. Nah, kalau di NU bagaimana? NU juga dia menggunakan istihad ya, ataupun fatwa gitu ya. Yang kemudian itu dipakai misalkan nih untuk melihat hilal. Nah, antara NU dan Muhammadiyah kan berbeda di situ kan. Iya, cara menghitungnya lewat tanggal, petanggalan Islam, sama satu lagi lewat melihat yang hilal. harus dilihat langsung. Iya. Kalau bahasanya Kiai Hasyim Muzadi almarhum itu adalah harus diincengi, harus dilihatnya. Ya gimana ini NU Muhammadiyah kok berbeda mulu tiap tahun. Ya memang kayak gitu. Yang Muhammadiyah dia memang sudah memiliki metode khasnya dia. Dan itu sah karena Nabi sendiri melakukan. Loh yang NU gimana? Yang harus melihat langsung hilal. Ya itu juga sah karena Nabi juga melakukan itu. Loh yang nggak benar yang mana? Yang nggak puasa ya. Itu yang jadi masalah di situ. Jadi udah biasa aja. Memang itu memang yang terjadi dinamikanya demikian. Gitu. Kalau secara lapangan sekarang kan banyak tuh narasi ya saling serang lah ibaratnya tadi NU gimana Muhammadiyah gimana gitu. Padahal kan sebaiknya kan dengan sejarah yang sangat bagus, niat yang sangat bagus, bahkan bisa dibilang tadi junior sama senior berguru di perguruan yang sama lah kan. Artinya kan secara landasannya juga sama-sama yang punya niat yang mulia lah. Seperti apa itu, Seth? Kalau di akar rumput ya, secara perbedaan itu jujur itu sudah tidak menjadi perdebatan mereka. Nah, jadi jangan kaget aja intinya. Sebetulnya gini ya, sebetulnya kita itu perlu banyak belajar. Contoh nih, ada peristiwa di Tegal atau mana ya, di daerah Ngapak gitu. Sholat berjamaah. Allahu Akbar. Terus baca Al-Fatihah imamnya. Waladhdallin, amin. Terus baca surat. Habis baca surat tiba-tiba sujud. Lalu? Jamaahnya bingung. Jamaahnya bingung, selesai. Akhirnya terjadi sesuatu yang kurang baik lah. Loh, ini apa ini? NU atau Muhammadiyah? Dua-duanya juga melakukan itu. Sujud apa? Sujud tilawah, karena itu adalah ayat sajadah. Cuman pas kebetulan bacaannya tuh ada ayat sajadah. Nah, tapi kan itu mungkin di banyak orang mungkin tidak belum, umum lah. Tidak banyak belum orang yang terbiasa. Padahal itu sunnah. Itu baik gitu. Baik di NU atau Muhammadiyah juga sama. Nah, ada lagi peristiwa. Kita sholat maghrib ya, misalkan sholat maghrib itu jam 6, kita datang jam setengah 6, sampai sholat maghrib hujan gede, lama. Nah kemudian si imam masjid selesai sholat maghrib, selesai zikirnya itu khofi ya, tidak bersuara, selesai berdiri langsung sholat isya. Di jamak takdim ya, berarti kan di jamak
di depan gitu kan. Iya, iya. Loh kok bisa? Padahal rumah mereka deket-deket. Karena hujan. Oke. Dan itu adalah tarjihnya orang-orang Muhammadiyah. Biasa aja, nggak apa-apa. Karena kenapa di jamak gitu sholatnya? Karena khawatir kalau nanti hujan, kemudian mereka nanti untuk balik sholat jamaah lagi itu susah. Jadi mereka dalam kondisi hujan ada yang ngetep, ada yang mungkin mau langsung pulang, ya terserah. Gitu. Jadi pahala yang banyaknya itu karena sholat jamaah dan terpenuhi. masjid. Nggak ada yang seperti itu. Tapi karena memang tidak biasa di masyarakat gitu kan, itu akan menjadi suatu hal yang ya sebenarnya ini aliran macam apa nih gitu kan ya. Oke. Maksudnya secara pintas cukup secara singkat cukup jelas lah. Tapi kalau Salafi, nah ini kan Salafi kan lagi tinggi juga nih trennya juga kan, alhamdulillah juga banyak teman-teman dari Ane sendiri, teman-teman Salafi juga banyak gitu kan. Nah tapi memang seperti apa sih sebenarnya pandangan antum terkaitan dengan teman-teman Salafi? Salafi ya? Ya walaupun secara bahasa Arabnya Salafi ya orang-orang yang mengikut zaman dahulu, jadi kita semua sama gitu kan. Kita ngikut 4 mazhab imam juga sama juga, itu kan Salafiyun semua kan itu. Ya kelompok satu ini memang unik kalau boleh saya bilang. Mereka ini mungkin dibandingkan dengan yang lain, jumlah mereka itu biasa gitu kan. Biasa itu boleh dibilang ya ada gitu, tapi belum tentu jadi mayoritas gitu kan. Namun mereka ini juga orang-orang yang berpengaruh. Nah, awal ketika dia punya antusias yang tinggi, giroh keislaman yang tinggi gitu kan, maka dia ada pandangan bahwa yang benar hanya yang seperti ini. Kalau nggak gini berarti itu kurang tepat dan lain sebagainya. Nah, pandangan-pandangan seperti ini menurut saya itu perlu dikaji lebih lanjut. Jadi kalaulah ada yang berbeda, itu jangan kemudian langsung dihakimi gitu ya. Ya biarkanlah perbedaan itu ada. Ada orang yang tahlilan, ada yang tidak. Apakah tahlilan ala masyarakat Indonesia itu sepenuhnya salah? Dan apakah demikian gitu kan? Nah itu cobalah direnungkan. Ya kalau misalnya secara pendapat ya memang salah gimana kan? Nah memang dalam hal metode mengeluarkan dalil lah katakan gitu ya. Untuk mengetahui sesuatu itu hukumnya bagaimana, itu kan di dalam Al-Qur'an tidak hanya dengan Al-Qur'an hadis, kan ada ijtihad ulama, ada pertimbangan kebaikan dan keburukan atau maslahat dan mafsadah, itu kan ada ya. Dan itu ada pertimbangannya. Contoh gini deh, contohnya, sholat jamaah itu baik gak? Baik kan sholat jamaah itu. Tapi ketika sholat jamaah, sound system masjidnya itu suaranya rusak. Wing gitu kemana-mana. Itu gimana sholat jamaahnya? Dalil Al-Qur'annya ada nggak? Di situlah akhirnya maslahat dan mafsadah itu menjadi bagian juga dari cara menghukumi. Apakah kemudian sholat jamaahnya bermasalah? Sholat jamaahnya benar. Nah, cuman sound systemnya ini itu bisa merusak image masyarakat luas karena itu ternyata memberikan kerusakan kepada masyarakat. Nah itu kan perlu dipertimbangkan gitu. Nah kayak misalkan tahlilan. Tahlilan itu bahasa kita kan tahlilan ya. Sebetulnya kan itu kumpul zikir bareng-bareng. Mungkin karena di situ ada zikir la ilaha illallah, kemudian disebutnya tahlilan. Kan nggak pernah dilakukan Nabi secara. Iya, kan itu kan narasinya seperti bahasanya seperti itu. Ya. Nah, namun ini memang khasnya orang Indonesia kalau boleh saya bilang. Kenapa demikian? Karena dulu orang itu ketika ada anggota keluarganya yang meninggal, itu kan minumannya macam-macam. Kemudian ada budaya-budaya yang bertentangan dengan Islam. Ketika ulama itu datang, budaya itu kemudian digantikan dengan zikir. Zikirnya apa ya? Zikir yang sederhana, mendoakan
almarhum yang meninggal, Iya, kemudian sambil membaca Al-Quran, sambil zikir, yang lambat laun dinamakan dengan tahlilan, kan gitu. Zaman Nabi gimana? Zaman Nabi ya mungkin zikirnya tidak seperti yang dilakukan di sini, tapi bahwa Nabi itu menghibur orang-orang yang ditinggal wafat anggota keluarganya, itu kan ada memang ya. Ya contoh lah, jangankan sahabat-sahabat ya. Nabi sendiri ketika pada masa-masa yang sangat sulit, dia ditinggal wafat Khadijah, kemudian ditinggal wafat pamannya yang paling dia cintai ya, Abu Thalib ya. Abu Thalib. Kemudian dia duduk di pilar Masjidil Haram gitu kan, dia berzikir di sana, sedih sekali. Apa yang terjadi kemudian? Malaikat Jibril datang menjemput Nabi, kemudian membawa Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Yang terjadi kayak gitu. Tapi kemudian jangan mikir, wah ini kok kalau kita lagi sedih ada orang wafat berarti harus di Isra Mi'raj kan ya. Gitu juga. Itu kebetulan runutan sejarahnya gitu kan. Kekhususan Nabi memang seperti Iya, itu. Dan yang terjadi kemudian adalah hati Nabi itu kan ruhnya dia itu kan yang sudah baik, yang sudah suci, itu ditambah lagi kesuciannya sehingga dia menjadi istiqomah gitu ya. Nah, cara kita menghibur orang-orang yang bersedih pun demikian. Jadi kita besarkan mereka, besarkan hatinya supaya dia tangguh gitu menghadapi cobaan-cobaan yang sedang dihadapi gitu. Ya memang dulu ulama tuh ikhtiarnya seperti itu gitu. Istihadnya dia dengan mengganti budaya-budaya yang buruk itu dengan zikir. Dan tapi memang perdebatan-perdebatan zaman dulu kayak gini nggak sih? Maksudnya kalau sekarang kan karena medsos ya, semua akses bisa lebih cepat, bisa lebih bisa komentar juga, bisa sangat lebih cepat juga gitu kan, up to date dan lain-lain. Tapi kalau zaman dulu emang di era 2010 ke bawah deh gitu kan, apakah ada perdebatan-perdebatan yang seperti ini? Perdebatan itu ada di kumpul pada saat kumpul masyarakat segala macam, bahkan mungkin sampai ada itu bukan kelompok kita, itu beda, itu Islamnya, itu ada sampai ada yang maksudnya lebih klaim seperti itu ya. Ada ya, memang masa-masa itu kan masa-masa yang yang belum seperti sekarang ya, belum ada medsos gitu ya, polarisasinya sangat kelihatan. Antara yang kunut dengan yang tidak kunut, itu bahkan sampai berdampak kepada pernikahan gitu ya. Mau nikah itu ditanya, kamu kunut apa enggak? Kalau enggak kunut ntar gimana Nggak gitu. masuk gitu ya. Iya, kamu doa iftitahnya gimana? Allahu Akbar kabiru atau Allahumma bait baini. Itu juga kadang-kadang menjadi masalah gitu. Nah, memang kesini-sini karena memang proses pendidikan itu semakin baik ya, kemudian adanya digital ya membuat banyak orang akhirnya cepat belajar juga bahwa ternyata furu'iyah ya, hal-hal yang sifatnya itu percabangan gitulah dalam Islam itu ya ternyata memang banyak pilihannya gitu, dan silakan mau pilih yang mana gitu. Oke. Kalau habaib gimana, Zat? Maksudnya kan ini kan sekarang lagi di medsos juga lagi kenceng banget Zat, masalah habaib gitu. Kebetulan juga ya namanya masih keturunan dengan Nabi ya, tapi walaupun kita ngelihat di medsos juga banyak juga ya tidak sedikit lah bahkan yang menjustifikasi narasi negatif, walaupun memang secara ada potongan-potongan mungkin memang Habib atau mungkin mengaku Habib. Nah, kita perlu jernih dulu Zat. Ini sebenarnya habaib itu seperti apa? Yang disebut sebagai, semua orang kan bisa disebut Habib atau enggak kan gitu ceritanya kan. Ya, oke. Gini, yang berkaitan dengan Habib ini, kita perlu tahu kalau kita suka sama orang, biasa aja. Karena suatu saat orang yang kita cintai itu bisa jadi menjadi musuh kita. Pasti ada rasa nggak sukanya lah. Nah, begitu juga dengan cara kita tidak suka dengan orang lain, biasa aja. Karena bisa jadi orang yang tidak kita sukai itu, dialah yang kemudian menjadi kekasih kita yang sesungguhnya. Nah, dalam
konteks habaib pun begitu. Ada orang yang nggak suka dengan habaib, ya silakan saja, hak dia nggak suka sama habaib segala macam. Tapi harus diingat tidak semua habaib itu buruk. Bahwa ada tanda kutip ya oknum habaib yang katakan akhlaknya harus diperbaiki segala macam. Itu ya ada, tapi habaib yang soleh, masya Allah banyak. Gitu. Artinya dari semua obrolan kita tuh nggak ada yang boleh digeneralisir semua gitu. Betul. Satu dua kasus menjadi semua jadi salah itu juga nggak bagus ya. Ya sama lah dengan ya katakan tokoh agama gitu ya. Apalah sebutannya, ustadz kah, kiai kah atau apa. Ya ada juga oknum dari mereka juga yang melakukan sesuatu yang kurang tepat gitu kan, bahwa kita harus menegur dia, iya tegur nggak apa-apa, tapi bagaimana caranya teguran kita itu bisa mengubah dia, bukan malah membuat dia minder sehingga akhirnya meninggalkan kebaikan-kebaikan yang selama ini dia kerjakan gitu. Ada Gus yang salah, iya nggak apa-apa, ya wajib untuk dikasih tahu dan ditegur. Dikasih tahu gitu. Bila perlu, dan bagaimana caranya kita menegur dia itu tanpa menyakiti hatinya, tanpa menjatuhkan reputasinya. Itu penting. Apakah kita bisikin dia, kita samperin, tatap muka, ngobrolin, Bib, jangan kayak gitu dong. Tapi apakah dengan seperti itu bisa berubah? Bisa jadi dengan cara medsos akhirnya baru sadar gitu kan. Ya no viral no justice gitu kan. Kalau nggak viral nggak ada tanggapan. Memang gitu. berkaitan dengan cara ya di situ ya. Ada orang memang yang ketika di tatap muka kayak gini, kemudian kita kasih tahu kesalahannya, ente jangan kayak gitulah, nggak baik kayak gitu. Apalagi ente ini kan habaib, turunan Rasulullah. Kan coba ente inget jid ente yang dulu itu, masya Allah, soalnya masa ente kayak gini, malulah sama mereka. Ada yang diomongin kayak gini aja empat mata gitu, dia langsung sadar, ya Allah istighfar apa segala macam, ada kayak gitu. Ada yang marah. Ada yang ngeyel juga ada akhirnya, ente siapa negur-negur aneh. Ini akhirnya mungkin harus pakai cara yang berbeda ya. Iya. Who knows ya. Namun disitulah makanya kita perlu melembutkan hati itu di situ. Ya caranya dengan zikir segala macam, sehingga tanpa perlu orang lain itu ngomong tentang kejelekan kita, kita udah mengerti dengan sendirinya. Ya Allah, aneh salah kemarin, aneh minta maaf. Kalau kita berbuat salah sama orang lain, minta maaf. Meskipun orang yang menjadi korban kesalahan kita itu dia mungkin punya kekurangan, ya mungkin hartanya nggak sebanyak harta yang kita miliki, atau jabatannya tidak setinggi jabatan kita. Ya minta maaf, harus minta maaf. Kenapa? Karena dengan minta maaf itulah Allah itu akan semakin menjernihkan pandangan kita ketika melihat realita yang kita hadapi sehari-hari. Maksudnya gimana? Dengan apa yang terjadi di alam saja, ya, dengan fenomena yang terjadi di alam saja, kalau kita bisa peka, itu kita bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik tanpa harus diomelin dulu. Iya. Tapi memang kalau lihat dari narasi dan pola pikir antum tuh selalu melihat segala sesuatu tuh by positif, Ustaz. Jadi maksudnya husnuzonnya ini dapat banget nih kemana-mana nih husnuzon semua nih. Gini Git, jadi ada orang nih, ini belum lama lah nih dapat. Ada orang, dia sangat berprasangka baik sama orang lain. Kemudian dia bahkan menolong orang itu, ya, menjadi punya reputasi segala macam. Ketika dia sudah tinggi orang ini, dia kemudian melupakan bahkan mencampakkan orang yang pernah menolong dia ini. Sampai suatu ketika dia jatuh, orang yang pernah menolong ini datang dan menolong dia lagi. Terus ditanya, Om, kok mau melakukan kayak gitu Om? Padahal kan orang ini dulu kan berbuat jahat sama Om segala macam. Kalau orang lain tuh udah pasti meninggalkan dia itu. Jawaban dia apa? Saya bukan mereka. Saya bukan mereka. Namanya orang lagi jatuh, ya kita bantulah dia supaya bisa berdiri lagi. Meskipun mungkin berdirinya tidak sesempurna dulu segala macam. Ya, tantangan berbuat baik tuh kayak gitu.
Harus melihat segala sesuatu tuh dengan sudut pandang yang positif dia Martin. Nah, dan itu sebetulnya adalah ujian kita supaya istiqomah dalam kebaikan. Kita berbuat baik, sudah berbuat baik sama orang lain. Orang lain itu mengkhianati kita. Kita jangan sakit hati. Tapi kita tambah lagi kebaikan-kebaikan kita itu sehingga kita itu memang menjadi orang yang sungguh-sungguh baik. Gitu. Ibaratnya seperti kayu gaharu, Bos. Kayu gaharu itu kan kalau disakiti, dia malah makin wangi. Nah, itu bisa kayak gitu. Luar biasa. Nah, kalau ini Sat, kan ada Persis, ada Al Irsyad, Iya. Jamaah Tabligh, itu gimana Sat? Masya Allah. Apa itu Sat? Jujur aja, mereka itu adalah kelompok-kelompok yang unik. Who knows? Jamaah Tabligh dibilang jamaah kompor. Jamaah kompor, gara-gara dia kemana-mana itu bawa kompor. Dia masak sendiri, dia mandiri. Tapi kemudian ada kelompok ya pihak tertentu yang nggak suka, lu ngotorin sini aja segala macam. Ada gitu. Tapi mereka itu tidak putus asa. Mereka tetap datang Dakwah ke rumah-rumah gitu kan. Iya. Dulu kan seperti itu. Betul. Kan. Ngetok pintu, bangunin subuh, ngajak orang, ayo Pak kita jamaah sholat. Bagus nggak? Saya sih suka, bagus itu. Nah itu dan mereka itu orang-orang pembelajar, orang-orang jamaah tabligh itu. Coba aja datang ke Temboro sana ya, pondoknya lupa saya. Oh itu luas banget itu. Dari yang bahkan yang ada di sana santrinya jangan kaget. Ada santri yang dari aparat, yang pangkatnya sudah lumayan, masih pakai baret TNI. Kesebut lagi. Itu mereka sholat jamaah di sana, sholat jamaah mendengarkan ceramah kiainya. Saya pernah datang ke Temboro zaman Al-Maghfur lahu Kiai Uzairon Thaifur Abdillah. Masya Allah kalau ceramah. Ceramahnya itu seperti halnya kita mendengarkan bapak kita menceramahi kita. Itu Kiai Uzairon. Allah yarham ya. Baik sekali beliau itu. Sangat santun, baik ya. Ya kelompok-kelompok lain, Persis segala macam. Ya mereka punya stylenya sendiri gitu. Ada yang tidak terbiasa dengan zikir berjamaah, ya nggak apa-apa. Kan mereka zikirnya sendiri-sendiri, khofi gitu kan. Mereka punya caranya sendiri. Dan mereka punya pergerakan juga gitu, membangun umat dengan caranya. Sendiri. Iya, dan jadi perbedaan, kalau boleh saya bilang sih stylenya ya. Jadi gayanya berbeda. Tapi sebetulnya mereka itu diikat dalam bingkai persatuan. Persaudaraan, ukhuwah watoniyah lah katakan gitu. Jadi sama-sama punya misi untuk meningkatkan kesejahteraan, gitu, untuk meningkatkan kualitas SDM. Itu terjadi kan semuanya. Semua anak-anak muda di kelompok-kelompok tadi itu kan sama-sama belajar. Ada yang sampai ke luar negeri, ada yang di Oxford, ada yang di mana segala macam. Mereka belajar dan mereka hebat gitu. Luar biasa. Menarik. Nah, teman-teman ini mau kemana tuh boleh gitu kan. Silakan kalau misal mau ikut kajian tadi ke KNU gitu, ya mau tahlilan mau enggak gitu kan. Tapi kan yang salah itu kalau nggak mengikuti hal yang wajib gitu kan. Oke. Saat mungkin boleh dikasih saran buat mungkin sahabat rukun bagi mereka yang ingin hijrah tapi tadi cenderung khawatir. Khawatirnya adalah wah, gue harus kemana nih gitu kan. Apakah harus ikut NU, apakah harus ikut Muhammadiyah, apakah nggak usah ikut semuanya gitu kan. Apakah jangan-jangan nggak perlu bermazhab gitu kan, ada juga yang narasi seperti itu. Ini sih, yang pertama itu adalah belajar pastikan. Belajar itu gimana? Ada yang belajar lewat AI. AI ini sekarang luar biasa. Ada yang punya pikiran, gue takut buat nanya sama Ustadz. Gue nanya AI dulu deh. Gitu. Habis dia nanya AI, dia verifikasi lagi konten itu, dia lihat di YouTube kah, di website-website tertentu. Tentang misalkan cara sholat, segala macam. Oh gitu ya, oke deh. Dia praktek. Mungkin pada suatu ketika, dia bertemu dengan seorang ustadz segala macam. Dan ya mungkin awalnya dia kikuk.
tapi lambat laun dia mungkin akan berani bertanya. Ya saran saya, nggak apa-apa, silakan pakai cara kalian untuk berislam gitu ya. Namun di kemudian hari perlu bertanya kepada yang punya otoritas terkait hal itu gitu. Jadi jangan takutlah untuk bertanya, meskipun itu mungkin sesuatu yang yang sensitif gitu, ditanyakan saja. Misalkan ada yang mau bertanya, ini kita kan sholat ini kan untuk beribadah kepada Allah, tapi kenapa kita kok nggak bisa melihat Allah? Allah itu di mana? Di aras. Aras itu apa? Nggak apa-apa. Kritis sekali ya, kritis. Pada titik tertentu memang pertanyaan itu akan muncul. Anak lah. Ente punya anak kan? Punya. Suatu saat anak ente akan nanya kayak gitu. Allah itu kayak apa sih? Harus bisa jawab ente. Iya. Gitu. Kalau nggak punya pondasi bisa salah dan gagal paham itu berarti ngajarin ke anak ya. Dan yang ditanya seperti itu jangan marah. Kenapa kamu nanya kayak gitu? Kamu kenapa bertanya kayak gitu? Disuruh sama siapa? Nggak perlu kayak gitu. Itu kayak orba banget ya. Hilang nanti. Memang kita menghadapi masyarakat yang mereka berbeda dari yang sebelumnya. Bahwa kalau dulu itu untuk menjangkau buku saja sulit. Iya. Sekarang bukan cuma buku, konten berserakan di mana-mana. Kan mereka baca, kan mereka punya pikiran, menyerap itu semua. Ketika ada keraguan, mereka bertanya. Iya. Ya kita harus mengapresiasi mereka gitu. Kalaupun kita tidak bisa menjawab yang benar pada hari itu, kita simpan aja dulu. Maaf, besok kita diskusi ya, misalkan gitu. Nggak apa-apa. Jangan takut salah, jangan malu untuk mengakui kapasitas diri kita sejauh mana. Itu aja. Yang penting terus improvisasi lah. Masya Allah, keren. Terima kasih Ustadz udah berkenan untuk sharing bersama sahabat rukun. Kita berharap agar obrolan kita ini berkaitan dengan masing-masing ormas dan definisi, oh ternyata sejarah tentang NU seperti ini, Muhammadiyah seperti ini, masih satu barisan gitu kan. Ternyata kita mau di NU, mau di Muhammadiyah, mau di Salafi, mau di mana. Selama kita makin ibadah makin baik kan berarti makin jernih juga kita, makin Insya Allah. toleran lah ibaratnya terhadap perbedaan-perbedaan yang ada gitu ya. Buat sahabat rukun jangan lupa juga untuk di like, komen, dan di subscribe tentunya agar kita bisa semangat untuk menghadirkan narasumber yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.